Oke, yang punya kewenangan siapa? Oke, Pemda berarti Depdagri bosnya, ya. Nah, nanti saya undang Depdagri, Bapak buat konsepnya, aturannya selama ini bagaimana? Bapak maunya bagaimana? Begitu loh. Oke, Pak. Ya, banyak, Pak. Jadi, tapi fokus ya. Jadi, Abang mesti tahu semua di Indonesia itu, kewenangan itu udah dibagi ke atas, ke bawah. Ada ke samping, ke kementerian, ada ke bawah dari presiden, RT aja, kita punya hotel di Bali aja mesti deal sama apa, sama kepala desa, kepala, ini kan, ya itu memang begitu, Pak. Jadi semua kewenangan itu memang sudah terbagi, Pak. Kita hormatin itu, Pak. Nah, maksud saya, Bapak langsung to the point ke sini, Pak. Ini yang mengenai tata ruang, ini bisa dibilang yang punya kewenangan siapa? Oke, itu pemerintah daerah. Berarti di atasnya kan Mendagri. Kan itu, Pak, ya kan? Yang mau dimasalahkan apa, satu, dua, tiga. Sehingga nanti saya bikin forum, kayak nanti malam, Pak, dengan Mendagri, begitu Bapak datang aja deh. Bapak sampaikan. Ya, nanti saya kasih kesempatan, ikutin, kasih kesempatan ngomong ketua RE. Ya, begitu. Jadi gitu ya Pak ya. Supaya bisa kan nggak semua kewenangan di kami Pak. Cuma saya mau bantu Bapak supaya efektif. Apa masalah Bapak supaya kita bisa bantu walaupun kewenangannya bukan saya. Gitu ya Pak ya. Ya. Apa dibutuhkan one web system. Jadi bukan hanya Depdagri yang digunakan. Depdagri, kehutanan, dan pertanian. Ya, ditulis Pak. Untuk soal tata ruang ada di sini kewenangannya Dendagri, kewenangannya lingkungan hidup, kewenangan apa? Dan policy kan. Iya. Tapi nggak dilaksanakan. Bapak. Cuma nggak jalan, kan itu jalan sendiri-sendiri kan. Bos, kalau semua jalan di Indonesia ini udah beres, udah maju negara kita, bos ya. Justru kita mesti ada gebrakan karena banyak yang nggak jalan. Dari dulu udah ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kalau itu udah jalanin nggak kayak begini kita, ya kan? Dari dulu udah ada pasal 33, masalahnya dijalanin nggak, itu aja. Ya kan? Jadi jangan pernah bicara normatif saja. Normatif penting, Pak. Aturan penting, tapi persoalannya dijalanin nggak? Nah, itulah Pak, namanya penegakan hukum, penegakan aturan. Ya Pak ya? Pak, udah sama nggak pikiran kita soal cara besok rapat next rapatnya? Udah? Jangan bisa. Ah, Kami ini kan punya keterbatasan sebagai pengusaha. Kalau menyampaikannya terlalu rendah. takut. Tapi kepengen. Ini di Indonesia itu kepengen tapi takut. Ini susahnya kan itu. Iya, ini yang saya mau budayakan, Pak. Kemarin ini dirjen saya agak segan menyampaikan pandangan dia yang bagus. Soal saya buka aja. Kita punya anggaran 2024 mau bangun di mana rumah susun di Papua Pegunungan. Ya, bagus. Tapi menterinya suruh, kamu ngomong karena kau ngerti. Jangan ngomong di belakang, ya, ngomong terbuka. Pak Menko nih, terakhir mau tutup, dirjen saya mau bicara. Dia sampaikan menurut PJ-nya itu aman kan? Nah, menurut daripada yang udah nanganin bertahun-tahun tidak aman kan? Kami minta sampaikan. Jadi kita harus berani menyampaikan yang benar. Saya ngeri loh. Kalau minta maaf Pak, sejujurnya begini. Jadi yang jujur minta maaf gitu loh. Kalau yang benar nggak, yang apa, yang bohong nggak minta maaf. Cobalah kita kita rubah gitu, apa? Yang cara-cara kita gitu ngomong gitu. Apa? Ya, gini Pak ya, di sini Pak, itu dirjen saya kasih kesempatan ngomong yang benar. Dan saya lindungin, misalnya dia dimarahin, saya lindungin, saya nyuruh kok. Kenapa? Menyampaikan yang benar Pak. Nggak boleh pimpinan kita Pak, bahaya Pak. Kita tahu itu benar, tapi karena nggak enak kita nggak sampaikan. Menurut saya itu berdosa Pak. Itu malah berdosa bisa menjebak Pak. Kita tahu itu salah, kita diamin. Menjebak nggak? Pembiaran Pak. Kalau di agama saya ini Pak, sama ini ada namanya Pontius Pilatus. Ya, Pontius Pilatus itu hakim Pak. Dia udah tahu ini nggak salah, tapi dia serahkan gitu Pak. Karena dia nggak mau ribut-ribut. Benar nggak? Ya, saya nggak mau jadi Pontius Pilatus. Ya, nggak boleh kita jadi Pontius Pilatus. Kalau saya Pak, kita udah tahu ini kita harus punya sikap Pak. Bapak pengusaha, menyampaikan yang benar aja, Bapak nggak berani. Karena takut ditekan kan? Benar nggak? Sudahlah, iya kan? Nah, nah,
Pak, ini era baru, Pak. Era baru presidennya nggak begitu. Pak, saya buka aja rapat kabinet. Kalian silakan beradu pendapat sama saya. Selama itu dengan data, fakta, dan niat baik. Saya senang dengan Presiden Prabowo karena membawa suasana baru, kultur baru. Saya katakan aja apa adanya, Pak. Jadi, dan menterinya pasti begitu, Pak. Ya, dirjennya bagus kemarin sampaikan. Artinya belum ada kesimpulan ya kemarin ya. Untuk dibangun apa belum jadi kesimpulan. Jadi dibangun nggak? Tunda kan? Iya. Nah, saya harus dengerin dirjen saya, Pak. Kalau saya nggak kasih dia kesempatan ngomong, kau diam aja. Ini bukan urusan kau, nggak boleh, Pak. Dia udah puluhan tahun jadi dirjen di sini, lebih paham detail sama saya kok. Saya harus hormatin gitu loh. Ya. Ini dirjen, Pak. Terus terang saya suruh pilih dia mau jadi dirjen mana aja boleh, ya, gitu ya. Tapi saya mau suruh yang paling berat desa, ya. Kenapa 2 juta? Kenapa saya bilang, Pak? Ini Bapak dia orang hebat semua kan. Udah kayak begini kan pasti hebat kan. Coba saya tanya Pak Budiarsa, kalau orang yang paling dipercaya, kasih tugas yang ringan atau yang berat? Ya udah, ya.